what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bab 1. Saya Muhammad Rizky Putra dari kelas 9A nomor 25, penilaian tengah semester Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di teknologi informasi dan komunikasi, bab 1 adalah menjelaskan tentang mengenal perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses internet dan intranet. Pengertian perangkat keras yang digunakan untuk akses internet dan intranet. Perangkat keras komputer adalah perangkat-perangkat yang terpasang dalam sistem komputer yang berbentuk fisik, dapat dirasakan dan tentunya keras. Perangkat keras ini menentukan kinerja sebuah komputer. Selain dari perangkat keras yang terpasang dalam sistem komputer, perangkat keras juga dapat jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Koneksi internet akan dapat diakses jika kita mempunyai perangkat-perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan kita dengan jaringan luas internet. Ketika perangkat-perangkat tersebut sudah lengkap dan sudah sesuai fungsinya, maka internet akan mudah kita akses. Fungsi dari perangkat keras untuk akses internet dan intranet adalah komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan kecepatan atau lamanya kinerja akses internet. Contoh gambar komputer. B adalah modem. Modem adalah singkatan dari modulator, demodulator, yaitu alat yang digunakan untuk menghantar dan menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telepon. Modem adalah alat yang bertugas untuk menukar data dari bentuk digital ke analog ataupun sebaliknya. Satu adalah modem eksternal beserta contoh gambar modem eksternal. Yang kedua adalah modem internal beserta contoh gambar modem internal. Yang ketiga adalah modem kabel beserta contoh gambar modem kabel. C adalah Ethernet card. Ethernet card ataupun LAN card digunakan sebagai kartu antarmuka jaringan untuk transmisi data antar komputer yang saling koneksi. Disebut juga dengan Network Interface Card atau NIC. D adalah kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan yang lainnya. Setelah ini kita akan menjelaskan jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang ke-1 adalah Twisted Pair, STP dan UTP. Kabel STP, Shielded Twisted Pair, adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Fungsi kabel STP sebagai media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Kabel UTP digunakan sebagai kabel jaringan LAN atau Local Area Network pada sistem jaringan komputer. Dan ini adalah contoh kabel UTP di sebelah kiri dan contoh gambar kabel STP di sebelah kanan. Yang kedua adalah kabel koaksial. Fungsi kabel koaksial adalah untuk mentransmisikan frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas, dan penggunaan kabel ini mempunyai kanal frekuensi yang sangat besar. Di dalam kabel koaksial memiliki beberapa bagian-bagian, yaitu outlet insulation, copper mesh, copper wire, and insulation. Yang ketiga adalah fiber optik.
digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu ke tempat yang lainnya. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Yang keempat adalah konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Apabila tidak ada konektor, kabel-kabel jaringan tidak dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Yang kelima adalah router. Router difungsikan sebagai pengatur aliran data dan informasi pada satu jaringan dengan jaringan yang lain. Keunikan dari router adalah dapat memisahkan aliran data dari jaringan yang satu kepada jaringan yang lain, sehingga tidak akan terjadinya percampuran aliran data pada jaringan yang berbeda. Yang keenam adalah Ethernet hub. Hub adalah perangkat keras atau hardware yang dapat menghubungkan beberapa komputer sekaligus dan juga menyatukan beberapa kabel jaringan dari server, workstation, dan perangkat lainnya dalam jaringan. Ethernet hub ini seringnya digunakan ataupun dipakai pada jaringan yang berbentuk topologi star. Kabel jaringan dari workstation dihubungkan ke dalam hub sehingga tercipta koneksi antar komputer yang ada sebuah jaringan. Yang ketujuh adalah repeater, sebuah stasiun yang menerima sinyal pada suatu frekuensi dan memancar ulangannya kembali pada frekuensi yang lain secara otomatis pada saat yang sama atau simultan. Yang kedelapan adalah bridge. Bridge merupakan perangkat untuk menghubungkan dua buah jaringan secara fisik yang menggunakan protokol sama atau sejenis. Bridge juga bertugas untuk mengirimkan paket-paket data sehingga bridge memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan hub atau switch yang disebabkan karena bridge mampu membagi-bagi trafik ke segmen dengan sistem filtering trafik. Yang ke-9 adalah access point. Access point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan network. Access point juga memiliki fungsi, yaitu A. mengatur supaya access point ini berfungsi sebagai DHCP server, dan B adalah mencoba fitur Word Equivalent Privasi Web atau Wi-Fi Protected Access yang bisa disebut atau disingkat WPA. Yang ke-10 adalah wajan balik, sebuah antena nirkabel yang terbuat dari wajan dan paralon. Antena wajan atau wajan balik IGN merupakan terobosan dalam teknologi RT atau RW, diambil dari penciptanya yaitu Pak Gunadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.